Stoicism. Paham ini masih sangat relevan untuk kita jadikan sebagai jalan untuk kita menempuh suatu perjalanan diri. Stoik ini mencoba mengajak kita keluar dari tumpukan gunung masalah yang terus berbolak-balik di inti kepala kita. Jangan biarkan penyesalan masa lalu mengambil alih komando di dalam diri kita. Karena masa lalu tidak akan pernah tiba, masa depan pun belum tentu sampai. Yang kita punya kan hari ini. Jangan biarkan kegalauan dan kecemasan menjadi teman di dalam diri kita dan menjadikan lagu-lagu bernadia sebagai bumbu pelengkapnya. Stoicism. Mari kita membahas tentang pemikiran Marcus Aurelius yang mencoba membuka ruang pikiran kita terhadap rasa kecemasan, penyesalan di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Stoikisme adalah suatu paham dari filsafat Yunani kuno dari ribuan tahun yang lalu yang mana dipopulerkan oleh Marcus Aurelius ini. Paham ini masih sangat relevan untuk kita jadikan sebagai jalan untuk kita menempuh suatu perjalanan diri agar dapat menjawab satu keresahan yang datang dari internal dan juga dari eksternal kita. Stoik ini mencoba mengajak kita keluar dari tumpukan gunung masalah yang terus berbolak-balik di inti kepala kita. Bukan untuk mengajak kita keluar dari masalah tersebut, tapi Stoik mencoba membuka ruang di dalam kesempitan masalah tersebut agar kita dapat memfilter mana yang harus kita buang dan mana yang harus kita jadikan prioritas agar masalah tersebut dapat kita selesaikan dengan kesadaran dan pemikiran yang matang. Karena pada sejatinya, masalah itu terlihat besar bukan karena faktor dari luar saja, tapi karena faktor dari dalam diri kita sendiri. Kadang kita yang terlalu overthinking, memandang suatu hal yang terjadi kepada diri kita dengan pemikiran yang tidak kita sadari. Kita telah memasukkan muatan emosional, ego, amarah, dan juga tentang pengakuan siapa diri kita. Stoik juga mengajarkan kita bagaimana cara kita keluar dari rasa kecemasan yang berlebihan. Baik itu tentang penyesalan masa lalu, tentang mencemaskan masa sekarang, dan juga tentang mengkhawatirkan masa depan. Sebagai manusia yang dianugerahkan hati dan pikiran oleh Yang Maha Kuasa, tentu rasa cemas dan khawatir kerap sekali berbolak-balik di pikiran kita. Lalu apa yang membuat kecemasan dan kekhawatiran itu terus terjadi? Itu karena sebelumnya kita mempunyai sebuah harapan. Nah, Stoik ini mencoba memberi penawar kepada kita untuk menyembuhkan penyakit yang kita sebut sebagai kecemasan tersebut. Salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah cobalah menerima segala sesuatu yang tidak bisa kita ubah di dalam kehidupan ini. Jangan biarkan penyesalan masa lalu mengambil alih komando di dalam diri kita untuk melangsungkan kehidupan ke depan. Karena kita tidak bisa mengubah alur cerita masa lalu yang sudah terjadi, tetapi kita bisa mengupayakan ending dari segala penyesalan itu akan berakhir seperti apa. Kenapa? Karena masa lalu tidak akan pernah tiba, masa depan pun belum tentu sampai. Yang kita punya kan hari ini. Jadi fokuslah dengan tujuan hidup kita. Ubahlah apa yang bisa kita ubah. Selebih dan sekurangnya, ada hal yang perlu kita sadari, bahwa kita ini adalah produk ketidaktahuan yang diberitahu. Nah, bingung kan? Oke, sekarang kita urai. Kita ini berasal dari ketidaktahuan kita terhadap sesuatu yang diberitahu oleh keadaan, yang diberitahu oleh masalah, yang diberitahu oleh pengorbanan dan perjuangan di dalam kehidupan kita yang telah kita lalui. Nah, seharusnya sebagai manusia, kita harus belajar dari sana. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui. Karena dari kita tidak tahu, kita dibentuk oleh masalah menjadi tahu. Rumus kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan ini, fondasinya adalah ilmu pengetahuan. Karena ujung dari segala ilmu ini adalah ketika kita sudah mengetahui batasan-batasan yang ada di dalam diri kita. Semakin banyak kita tahu, maka semakin bijak kita dalam menentukan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk kita lakukan. Nah, itu adalah salah satu pemikiran Marcus Aurelius yang kita sebut sebagai paham Stoikisme ini tadi. Kenapa ilmu begitu penting di dalam kita menjalani kehidupan ini? Karena dengan ilmu, kita menyadari bahwa kita sebagai manusia mempunyai batasan-batasan di dalam kehidupan ini. Ada yang bisa kita ubah di dalam kehidupan ini. Ada juga yang tidak bisa kita ubah. Karena ada yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Karena kalau kita memaksakan kehendak, nah itulah salah satu pintu gerbang untuk kita melahirkan rasa kecemasan, kekecewaan, keputusasaan di dalam diri ketika apa yang kita upayakan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Di dalam Islam pun, wahyu pertama yang turun
melalui malaikat Jibril itu kan Iqra. Kita disuruh membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bagi saya sebagai umat muslim, itu adalah pintu gerbang untuk saya menemukan ilmu pengetahuan. Iqra, bacalah. Bacalah itu kan bukan berarti kita harus baca alif lam mim, bukan berarti kita harus baca A B C D, bukan itu. Iqra itu baca keadaan, baca situasi dan kondisi, mempunyai kesadaran. Ketika kita sedih, begini cara mengatasinya. Ketika kita senang, begini cara menikmatinya, ya kan? Ketika kita melukai hati orang lain, berarti ada orang yang tersakiti. Nah, itu adalah gerbang dari ilmu pengetahuan yang harus kita ketahui. Nah, Stoik pun juga mengajarkan itu kepada kita. Jangan sampai rasa kecemasan, kekecewaan, penyesalan itu menjadi beban di dalam pikiran kita untuk kita melangsungkan kehidupan ke depan. Nah, Stoik mengajak kita fokuslah dari inti, dari tujuan hidup kita. Jangan biarkan orang lain merusak visi dan misi yang sudah kita bangun. Kata Stoik, belajarlah dari alam semesta. Karena alam semesta tidak pernah buru-buru, tapi semuanya tercapai. Ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang instan di dunia ini. Semua butuh proses dan perjuangannya masing-masing. Kita hidup di dunia ini, bukankah alam semesta ini diciptakan dengan secara bertahap-tahap? Diciptakan selama 6 masa. Dari semenjak kita lahir ke dunia ini, dari kita tidak tahu apa-apa, dari kita cuma bisa menangis, cuma bisa bergerak, habis itu kita bisa merangkak, berjalan, berlari. Nah, itu semuanya kan step by step dari proses dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada yang instan di dunia ini. Ketika kita sudah tahu berjalan, berlari, ketika sudah berjari, tahu bagaimana rasanya kalau jatuh itu sakit, tahu bagaimana ketika dikhianati itu sakit, tahu bagaimana rasanya ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, itu pedih. Ketika usaha dan harapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Jadikanlah pikiran-pikiran stoikisme ini sebagai gambaran untuk kita menjalankan kehidupan ini. Tidak ada yang dapat kita paksakan di dunia ini. Kita tidak bisa mengatur kemana arah mata angin akan berhembus. Tetapi setidaknya kita punya siasat di mana tonggak layar yang harus kita tancapkan. Jangan biarkan kegalauan dan kecemasan menjadi teman di dalam diri kita dan menjadikan lagu-lagu bernadia sebagai bumbu pelengkapnya. Terimalah segala situasi dengan segala kekalutan dan rintangannya. Cintailah setiap pengorbanan dan perjuangan yang sudah kita lalui. Rubahlah pola pikir ke arah yang lebih positif agar menjadi pondasi untuk kita menjadi manusia yang lebih baik dan berguna.